Di sebuah negeri yang kaya akan keindahan alamnya, Indonesia, tanah di mana kita dilahirkan, negeri di mana kita dibesarkan, menjadi panggung bagi keberagaman yang memukau. Dari Sabang hingga Merauke, pulau-pulau ini menyatukan lebih dari 300 suku dan 700 bahasa. Indonesia menawarkan keberagaman yang luar biasa dan keindahan alam yang menakjubkan. Dari hutan-hutan tropis yang rimbun hingga pantai-pantai pasir putih yang memikat hati. Setiap sudut negeri ini menggoda mata dengan pesona alamnya. Keberagaman budaya terpancar dari setiap langkah, makanya kita meresapi kekayaan warisan nenek moyang. Tentunya setiap suku dan bahasa memiliki kisahnya sendiri, menciptakan pesona budaya yang membuat Indonesia begitu unik. Namun, daya tarik Indonesia tidak hanya pada keindahan alam dan keberagaman budayanya. Di sini, pertemuan dengan penduduk setempat adalah kesempatan untuk menjalin hubungan yang tulus. Inilah Indonesia, tempat di mana keberagaman dan keindahan saling menyatu, menciptakan kisah yang terus berkembang, tanah air yang memukau, mengundang kita untuk menjelajahi pesona-pesona yang tak pernah habis. Di bawah langit biru yang selalu menyaksikan sejarah berlangsung. Madura adalah pulau yang diberi julukan Pulau Garam. Sebuah pulau yang terletak di timur laut Pulau Jawa. Pulau Madura memiliki luas wilayah sekitar 5.379 km persegi atau 8 kali lebih luas dari Provinsi Jakarta. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan juga Kabupaten Sumeneb. Pada sensus 2010, populasi suku Madura mencapai 7 juta penduduk, dan mereka berasal dari pulau-pulau sekitarnya. Jembatan Nasional Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Pulau Madura. Selain jalur darat, pulau ini dapat didatangi dengan jalur laut dan juga jalur udara. Dalam perjalanan visual ini, saya akan mengajak Anda menjelajahi kehidupan dan kebudayaan yang kaya dari suku Madura. Terletak di Pulau Madura, kelompok etnis ini memiliki warisan sejarah yang menarik dan tradisi yang memikat. Saya akan meringkasnya dengan melalui 7 unsur kebudayaan, mulai dari sistem bahasa hingga ke sistem kesenian. Bahasa diartikan sebagai sistem perlambangan manusia, baik secara lisan atau tulisan yang digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Bahasa juga terlibat dalam semua aspek kebudayaan. Kebudayaan manusia tidak mungkin terbentuk tanpa bahasa,
karena bahasa merupakan faktor utama terbentuknya kebudayaan. Sejak dahulu, bahasa Madura digunakan sebagai bahasa lingua franca alias bahasa pergaulan. Penuturnya tidak hanya warga Pulau Madura, namun tidak kurang dari 10 kabupaten di Jawa Timur menggunakan bahasa Madura. Bahasa Madura adalah bahasa yang secara aktif dipakai oleh penuturnya, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Bahasa Madura juga mampu berfungsi sebagai sarana pengungkap perasaan, pikiran, ataupun gagasan para pemakainya. Pasti ikhlas ku lebih nyawa sedekah be. Tapi mak minta bareng tak elang. Mak kebe aja ke bareng sedekah. Biar mun aja ke bareng nikah mak le tak elang. Engki kunci batepa, sempen batepa. Sedekah urusan di Allah, mak le abe nikah nang akhirat deki masuk surga selamat. Nang tunya bacet ya ceri sedekah nikah. Gente 10 kali lipat di Allah. Nah, gentin kamu bib, malah bareng hilang. Gentin kamu, utang 10 kali lipat, ya engkau kehilangan malah 10 kali lipat. Gentin kamu bib. Gente kerua pasti saya lebih fokus kerua belum tentu materi. Bercaro. Angtaruku. Banyak kejadian aku mau lena kata, menepai tadi nang rebok bersengalang-lang. Aku mau dimen ki, nang tepai lapangan remo nika. Taruh kongku, selamat. Terpu bisa po, dapat lagi, Pak aman, Pak campo, teretan boleh. Masyarakat Madura masih kurang dalam hal ilmu pengetahuannya. Dikarenakan mereka lebih mengutamakan keagamaan dan kebudayaan nenek moyang mereka, sehingga ilmu pengetahuan mereka tidak dinomorsatukan. Sebagian besar masyarakat Madura masih mengutamakan religiusitas dibandingkan pendidikan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan masyarakat Madura tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan masyarakat Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan pulau lainnya. Akan tetapi ilmu pengetahuan masyarakat Madura dalam hal agama tidak diragukan lagi, karena mereka lebih menjunjung tinggi nilai keagamaan dibandingkan dengan pendidikan. Pendidikan sebenarnya juga sangat penting, yaitu untuk menunjang kehidupan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. Walaupun demikian, masyarakat Madura ulet dalam mencari mata pencaharian. Walaupun tidak berpendidikan tinggi, masyarakat Madura dapat mengandalkan ladang dan kebun mereka untuk dijadikan mata pencaharian mereka, ada pula yang berdagang, usaha dan lainnya. Masyarakat Madura juga terkenal dengan pengobatan tradisional, yaitu jamu. Secara umum, minum jamu yang diracik dari tumbuh-tumbuhan telah menjadi kebiasaan keluarga dan masyarakat Madura, khususnya yang masih berdarah biru, keturunan dan kerabat raja. Kebiasaan minum jamu yang begitu melekat ini telah menimbulkan suatu prinsip. Lebih baik tidak makan daripada tidak minum jamu. Tanahan Lanjang adalah rumah adat Madura yang memiliki arti halaman panjang. Merupakan hunian tradisional masyarakat Madura, yaitu berupa kumpulan rumah yang terdiri beberapa keluarga yang masih berada dalam satu ikatan keluarga. Rumah adat Madura ini terinspirasi dari nilai-nilai falsafah kehidupan sosial budaya mereka. Sebab, masyarakat Madura memang terkenal kuat dalam hubungan kekerabatan mereka. Tidak heran jika ciri khas dari rumah Tanahan Lanjang ini adalah satu kompleks yang terdiri dari 2-10 rumah. Pada umumnya, rumah adat Madura, Tanahan Lanjang, dibangun menggunakan bahan material yang tersedia di alam. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat Madura menggunakan jenis bahan bangunan yang modern.
Tanahan Lanjang termasuk ke dalam salah satu pemukiman etnis Madura yang sangat dijaga sekali oleh setiap penghuni yang ada di dalamnya. Rumah yang satu dengan rumah lainnya berjarak lumayan dekat, biasanya hanya dibatasi oleh pekarangan. Lokasinya sangat dekat dengan tanah pertanian, mata air, atau sungai. Pekarangan atau tanian tidak memiliki pagar, setiap warga lain yang akan berkunjung harus melewati jalan atau pintu yang sudah tersedia. Bahkan orang baru pun harus melakukan hal ini karena akan dianggap tidak sopan jika tidak melewati jalan yang sudah ada. Rumah adat Madura ini hanya memiliki satu pintu masuk yang terletak di depan rumah. Hal ini bertujuan agar pemilik rumah dapat mengontrol aktivitas keluar masuk anggota keluarga. Penduduk yang menghuni wilayah yang kurang subur menitik beratkan mata pencaharian mereka pada kehidupan laut sebagai nelayan. Karenanya orang Madura dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Ketika arus pelayaran atau perdagangan mulai ramai di Nusantara, pelaut-pelaut Madura menunjukkan kepiawaiannya. Mereka memiliki peranan penting dalam arus perdagangan itu sebagai pedagang di tempat perantauan. Pekerjaan sebagai pelaut mengakibatkan mereka seringkali berhadapan dengan ombak dan badai. Sehingga dalam perkembangan fisiknya orang Madura memiliki otot lebih kekar dan berwatak lebih keras dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Di tanah yang subur, mereka bercocok tanam dengan sistem pengairan yang sederhana. Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam memilih cultivars dengan jenis tanaman budidaya. Pengetahuan mereka tentang musim dan iklim semakin berkembang. Bahwa bila bintang muncul di langit, pada saat itulah waktu terbaik untuk mulai bercocok tanam. Penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan juga semakin maju. Mereka memanfaatkannya untuk menentukan arah angin dalam mengarungi lautan, baik untuk menangkap ikan atau untuk keperluan lainnya. Tidak sedikit juga masyarakat Madura yang melakukan migrasi atau rantau dikarenakan tingkat kemiskinan di Madura cukup tinggi. Masih dari Jawa Timur, 4 dari 4 kabupaten di Pulau Madura adalah 4 dari 5 daerah termiskin di Jawa Timur. Faktor alam kerap dianggap sebagai penyebabnya. Hal tersebut disebabkan oleh lahan pertanian yang kurang subur dan kepadatan penduduknya lebih tinggi dibandingkan lahan pertanian yang ada. Hal tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Bagaimana dengan warung Madura? Ya, tentu saja banyak dari mereka yang membuka warung Madura untuk memenuhi kebutuhan atau meningkatkan ekonomi keluarganya. Warung Madura yang selalu menjadi ciri khas dibanding warung lain, pasalnya mereka selalu buka 24 jam dan dengan dagangannya yang lengkap. Tak hanya itu, terkadang mereka sembari membuka SPBU mini atau bensin eceran. Alasan warung Madura buka 24 jam juga menjadi pertanyaan banyak orang. Tentunya hal tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing. Rumah atau ekonomi dari seorang perantauan memanglah lebih dominan, lebih kaya daripada orang Madura yang hanya hidup dan bekerja di kawasan Madura itu sendiri. Namun secara kebahagiaan antar bertetangga orang yang merantau belum tentu lebih bahagia dibandingkan orang yang menetap di Madura. Semuanya pasti akan ada positif dan negatifnya. Diakui atau tidak, orang Madura sangat banyak yang menjadi seorang perantauan, sehingga sebagian besar orang Madura beranggapan seolah-olah kalau tidak merantau sulit untuk sukses. Hal itu tidak melulu menjadi sesuatu yang benar. Karena menetap dan bekerja di Madura pun juga bisa sukses dan sejahtera, tergantung dari bagaimana seseorang itu bisa merencanakan dan berusaha untuk semua itu. Letak Pulau Madura yang terpisah oleh Selat Madura dari Kepulauan Jawa membuat kemajuan teknologi masyarakat Madura kurang maju. Oleh sebabnya, ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Madura kurang diperhatikan oleh masyarakat sekitar dan oleh dunia industri. Sehingga Madura terlihat kolot dengan keautentikan budaya yang belum tersentuh oleh modernisasi.
Wilayah tersebut yang terpisah oleh selat juga menyebabkan arus globalisasi sulit untuk memasuki kawasan Madura yang menyebabkan ketinggalan peradaban dan IP tag masyarakat Madura dengan daerah sekitar. Namun semenjak pembangunan jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Pulau Surabaya dan Madura yang melintasi Selat Madura menjadi harapan mengalirnya dunia industri dari Surabaya. Secara bersamaan hal ini dapat menyebabkan globalisasi merambah wilayah Madura. Ini akan berakibat berbagai perubahan di segala bidang khususnya IP tag. Sistem teknologi suku Madura, sistem yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat suku Madura seperti pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sistem ini memiliki berbagai keunggulan, seperti efisiensi dan keberlanjutan, basis pengetahuan lokal, orientasi pada hasil berkualitas, dukungan terhadap kemandirian ekonomi, dan kontribusi pada pelestarian budaya. Contohnya di dalam sistem teknologi suku Madura, pertanian memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat suku Madura memiliki teknik pertanian yang efektif untuk menghasilkan tanaman dengan jumlah dan mutu yang terbaik. Salah satu teknik yang digunakan adalah sistem pertanian terpadu, di mana mereka menggabungkan berbagai jenis tanaman yang saling melengkapi satu sama lain, seperti tanaman pangan, sayuran, dan buah-buahan. Sebagian dari mereka juga sudah ada yang menggunakan traktor sebagai alat bajak mereka. Namun tidak sedikit juga dari masyarakat Madura yang masih menggunakan sapi dan kerbau. Perikanan juga merupakan sektor penting dalam sistem teknologi suku Madura. Masyarakat suku Madura memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya ikan baik di darat maupun di laut. Mereka menggunakan teknik-teknik modern dalam budidaya ikan seperti pemeliharaan kolam dan keramba ikan, serta penggunaan pakan berkualitas tinggi untuk menghasilkan ikan yang sehat dan bernilai jual tinggi. Kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua, dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat yang lain, serta masalah perwalian anak. Masyarakat adat Madura memiliki suatu sistem kekerabatan yang khas dan unik. Sistem kekerabatan itu menjadi pembeda dengan yang lainnya. Dalam sistem kekerabatan, masyarakat Madura dikenal 3 kategori sanak keluarga atau kerabat, yaitu tartan dalam atau kerabat inti, tartan sema atau kerabat dekat, dan tartan jauh atau kerabat jauh. Sedangkan dalam sistem sosialnya, masyarakat Madura mengenal 2 kepemimpinan yang menjadi panutan dan harus dipatuhi apa yang menjadi perintahnya. Adapun dari kedua pemimpin tersebut ialah yang pertama, pemimpin formal atau kepala desa yang sering disebut dengan istilah setempat dengan kalebun. Yang kedua, pemimpin non-formal atau yang disebut dengan kiai. Kiai atau pemangku adat merupakan pemimpin yang bersifat non-formal. Meskipun non-formal, karismatik kepemimpinannya cukup penting dan vital bagi berlangsungnya kehidupan adat istiadat. Hal ini karena kiai memegang kedudukan penting dalam setiap kegiatan adat, utamanya upacara adat yang bernuansa agamis. Hubungan sosial yang sangat akrab dapat pula dibangun oleh orang Madura dengan orang-orang di luar lingkungan kerabat tanpa memperhatikan asal-usul kelompok etnik. Biasanya hubungan sosial itu selain didasarkan pada adanya kesamaan dalam dimensi primordial, tidak jarang terjadi juga karena faktor kesamaan kepentingan di bidang ekonomi dan politik. Bila kualitas hubungan sampai mencapai tingkatan yang sangat akrab, mereka akan dianggap dan diperlakukan sebagai keluarga atau kerabat. Jika kualitas hubungan kekerabatannya sangat rendah, misalnya karena adanya perselisihan tentang harta warisan. Dalam ungkapan Madura, hal yang demikian disebut oreng dadi tartan, tartan dadi oreng. Artinya orang lain yang bukan keluarga dapat dianggap sebagai saudara, sebaliknya saudara sendiri dapat dianggap sebagai bukan keluarga. Nyari tangan. Tahre mo kayak di, makin nyari. Dia coba dengan doreng luar, makin masih bunga. Kepercayaan. Mayoritas masyarakat suku Madura hampir 100% beragama Islam, bahkan suku Madura yang tinggal di Madura bisa dikatakan 100% Muslim.
Suku Madura terkenal sangat taat dalam beragama Islam, seperti halnya suku Melayu yang juga sangat menjunjung tinggi agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Suku Madura merupakan salah satu suku yang dikenal identik dengan tradisi Islam yang sangat kuat. Islam begitu meresap dan mewarnai pola kehidupan masyarakat Madura. Bagi masyarakat suku Madura, betapa pentingnya nilai-nilai keagamaan yang terungkap dari ajaran Abantal Syahadat Asapo Angina Apajung Allah, yang artinya suku Madura sangat religius. Suku Madura merupakan salah satu pemeluk agama Islam yang sangat taat, sehingga mereka akan merasa aneh ataupun kurang simpati bahkan jika identitas kemaduraannya hilang. Lingkungan sosial akan menolak, dan orang yang bersangkutan akan merasa terasingkan dari akar Madura apabila ada orang Madura yang tidak memeluk agama Islam. Namun ada juga masyarakat Madura yang memeluk agama lain selain Islam. Bukan karena faktor bawaan dari lahir, melainkan faktor perkawinan silang dan transmigrasi penduduk keluar Pulau Madura. Kesenian merupakan bagian dari budaya yang menjadi ciri khas suatu daerah tersebut. Kesenian juga sebagai sarana seseorang dalam mengekspresikan yang ada dalam jiwa manusia. Sebagai salah satu suku yang besar, Madura memiliki kekayaan kesenian tradisional yang banyak, bernilai tinggi, beragam, dan besar sebagai identitas ciri khas suku Madura tersebut. Contoh kesenian Madura adalah carok. Carok adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk mempertahankan harga diri. Latar belakang dilakukannya carok biasanya berkaitan dengan kasus-kasus mengenai sentimen seperti gangguan terhadap istri atau perselingkuhan, salah paham, masalah tanah atau harta warisan, utang piutang, dan masalah lain. Dengan kata lain, faktor utama terjadinya carok adalah persoalan yang dipandang telah membuat harga diri laki-laki dilecehkan atau direndahkan. Carok dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu nyelep dan ngonggai. Sedangkan nyelep yaitu menyerang lawan dari samping atau dari belakang saat dalam keadaan lengah. Ngonggai yaitu menantang lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya. Selain itu, carok juga dapat terjadi secara mendadak tanpa ada persiapan sebelumnya. Ini terjadi saat ada pelecehan harga diri secara tiba-tiba. Dalam carok, ada beragam kemungkinan hasilnya. Bisa salah satu pihak meninggal atau terluka parah. Bisa pula kedua pihak ada yang meninggal atau luka parah. Carok jelas termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan karena merupakan sebuah upaya perampasan hak hidup. Dengan demikian, tradisi carok masih ada sampai sekarang meski tidak sesering pada zaman dulu. Dan juga terdapat banyak kesenian di Madura, antara lain adalah upacara pelet kandung, batik Madura, musik saronen, tari muang sangkal, tari duplang, karapan sapi, dan masih banyak kesenian menarik lainnya.